Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA, masih materi tentang bab yang ketiga, yaitu tentang hereditas atau pewarisan sifat pada manusia. Minggu lalu sudah kita bahas, yaitu tentang istilah-istilah pada pewarisan sifat, lalu contoh pada persilangan satu sifat atau namanya persilangan monohibrid yang dominan dengan contoh persilangan monohibrid intermediate. Ada beberapa santri yang sudah mengumpulkan tugas terkait persilangan monohibrid. Syukron jazakallahu khairan. Semoga antum semua diberikan pemahaman ilmu yang bermanfaat. Tetapi ada yang juga yang belum, berarti itu konsekuensinya tidak ada nilai tugas untuk IPA. Dan itu tidak akan nanti bisa membantu ketika UAS atau ujian akhir semester ketika hasilnya kurang maksimal. Yang sudah mengerjakan tugasnya terima kasih, Ustadz sudah periksa dan hasilnya semua sudah paham. Yang belum paham nanti silahkan japri ke Ustadz tentang persilangan monohibrid dan tugasnya dilengkapi. Baik, hari ini tujuan pembelajarannya yaitu tentang persilangan dihibrid atau dua sifat. Nah, kalau yang kalian sudah paham tentang persilangan monohibrid atau satu sifat, mudah-mudahan yang hari ini tentang dua sifat lebih paham lagi, karena ini dasarnya yang minggu lalu tentang persilangan monohibrid. Itu minimal kalian mengetahui contoh-contoh dari proses persilangan dihibrid. Berikutnya nanti tujuan pembelajarannya yaitu mengenai rumus prediksi atau gamet, genotip atau fenotip. Lalu yang berikutnya hari ini tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui manfaat teknologi reproduksi. Lalu lanjutannya itu penyakit menurun pada manusia terkait tentang hereditas atau penyakit genetik seperti itu. Baik, itu hari ini tujuan pembelajarannya. Kita mulai satu persatu. Silakan disimak dengan baik dan dicatat bila perlu, dan nanti silakan ditambahkan atau tambahkan pada buku paket IPA tentang hereditas atau genetika. Baik, persilangan dihibrid adalah, ini secara pengertian dahulu, pengertian dari persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat berbeda. Jadi khas kata kuncinya yaitu persilangan dihibrid itu artinya persilangan antara dua individu sejenis. Jadi kalau yang individu yang tidak sejenis itu kurang bisa disilangkan atau diuji cobakan, yang melibatkan dua sifat berbeda. Contohnya, Mendel menyilangkan kacang ercis berbiji bulat. Jadi bentuknya kacang ercis yang satu bentuk bijinya bulat dan berwarna kuning. Jadi ada tanaman kacang ercis bentuknya bulat dan warna kuning, dengan lambang genotipnya B besar itu untuk biji bulat, K besar atau kapital 2 itu berwarna kuning, dengan tanaman kacang ercis berbiji kisut. Kisut itu artinya bentuknya itu kayak keriput, itu kisut, dan berwarna hijau. Jadi ini B kecil untuk yang biji kisut, lalu K kecil untuk yang berwarna hijau. Jadi ini ada dua persilangan sifat tentang bentuk dan warna. Jadi bentuk biji dari kacang ercis itu disilangkan, yang satu berbiji bulat tetapi warna kuning, yang kedua kacang ercis itu berbentuk kisut atau keriput berwarna hijau. Nah, itu berarti dua sifat itu bentuk dan warna. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi artinya ini kalau genotipnya B besar K besar, B besar, ini menunjukkan dominan. Berarti dominan itu yang bentuknya bulat. Lalu kalau yang K besar berarti itu bentuknya warnanya kuning, berarti itu dominan. Tetapi sebaliknya, kalau yang kisut berarti itu B kecil itu berarti kisut. Lalu selanjutnya kalau yang K kecil itu berarti warna hijau. Seperti itu ya, itu harus dipahami dari awal. Baik, kita langsung ke contoh persilangan dihibridnya. Ini untuk P1 atau parental atau induk. Ini induk ya, P1 itu sudah kita bahas, parental atau induknya. B besar, K besar berarti ini genotipnya. Disilangkan, X itu berarti tanda disilangkan.
dengan B kecil, K kecil, K kecil. Berarti ini pakai genotip, pakai lambang pada hereditas atau genetika. Nah, lalu penotipnya. Penotip itu apa kemarin? Yang nampak atau yang terlihat oleh mata kita. B besar itu kan artinya bulat. Nah, ini bulat dengan K besar berarti dia warna kuning. Disilangkan dengan B kecil berarti dia bentuknya kisut atau keriput. Disilangkan dengan hijau, K kecil berarti hijau. Nah, seperti itu. Bisa dipahami dulu ya, pelan-pelan. Ustaz akan menerangkannya pelan-pelan. Nah, setelah itu nanti menentukan gamet. Nah, gamet ini dari mana Pak? Dari ini, dari genotip. Ini gamet. Nah, ini gamet. Gametnya untuk yang bulat kuning berarti B besar, K besar. Kenapa seperti ini? Karena kan kalau B besar ada 2, berarti cukup tulis saja 1 mewakili. Cukup tulis gametnya B aja 1. Lalu berikutnya, ketika gametnya ada K besar, berarti gametnya 1 aja mewakili, berarti K besar 1. Jadi gamet untuk yang B besar, K besar, berarti gametnya B besar, K besar. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, gamet dari kisut hijau, berarti B kecil, K kecil, berarti gametnya B kecil 1, K kecil 1. Ini. Bisa dipahami ya? Nanti silakan dicatat ulang, atau misalnya kalian bikin yang lainnya pakai simbol huruf yang berbeda. Kalau dicontohkan B sama K, misalnya kalian ganti A sama D misalnya, seperti itu. Nah, lalu ditemukan F1 atau keturunan anaknya F1. Nah, F1 ini dia menghasilkan genotipnya itu berarti yang ini. Berarti genotipnya itu B besar dari yang pertama dengan B kecil. Nah, lalu berikutnya K besar dengan K kecil. Nah, seperti itu. Ini gametnya. Jadi gamet ini penotipnya disebut dengan bulat kuning. Kenapa bulat kuning? Karena B besar itu dominan terhadap B kecil. Jadi kan ini harusnya kan perpaduan antara bulat dan kisut. Nah, kenapa disebut bulat? Berarti dia ini hasilnya dominan terhadap bulat. Lalu kuning. Kan kuning itu K besar. Berarti kalau ini dikatakan kuning berarti dia dominan yang warna kuning ini. Ini berarti bulat kuning itu menghasilkan anaknya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini. Jadi menghasilkan keturunan B besar, B kecil, K besar, K kecil itu dia disebutnya bulat kuning. Karena B besar mempengaruhi terhadap kisut, lalu K besar atau warna kuning mempengaruhi warna hijau lebih dominan. Seperti itu. Baik, kalau sudah paham menghasilkan F1, lanjut ke persilangan sesama F1. Nah, ini hati-hati, pelan-pelan. Karena untuk persilangan di hibrid ini lebih banyak dibandingkan minggu lalu. Itu lebih gampang minggu lalu tentang persilangan monohibrid. Nah, pada persilangan selanjutnya F2 menghasilkan induk yang kedua. F1 disilangkan dengan F1. Nah, ini berarti kalau secara genotip berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ini disilangkan dengan sesamanya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini. Lalu penotipnya apa Pak? Penotipnya untuk yang ini tetap berarti bulat kuning. Ya, disilangkan dengan ini juga sama bulat kuning. Nah, gitu. Paham ya? Nah, caranya untuk menghasilkan gametnya gimana gametnya? Nih gamet. Jadi untuk gamet yang pertama. Untuk gamet yang pertama kan B besar, B kecil, K besar, K kecil, seperti itu. Lalu gametnya yang pertama B besar ketemu sebentar. Berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini. Jadi yang pertama gamet yang pertama itu B besar ketemu dengan K besar. Ini hasilnya. Lalu yang kedua B kecil dengan K besar ke sini. Ini yang kedua gametnya. Ya, yang ketiga berarti B besar ketemu dengan ini K kecil, berarti yang ini ada. Terakhir B kecil dengan K kecil.
Nah ini, jadi seperti itu contoh menentukan gamet pada dihibrid. Paham ya? Jadi nilang aja. Jadi hasil dari gamet yang ini ditulis ini, dari tadi Ustadz kasih tahu. Berarti B besar, K besar, hasil gametnya, lalu B besar, K kecil, lalu yang berikutnya B kecil, K besar, yang terakhir B kecil, K kecil. Paham ya? Nah ini dari ngambil gamet. Sama untuk yang kedua pun berlaku untuk yang ini. Yang berarti gini, biar mudah kalian pahaminya, Ustadz kasih tahu caranya untuk menentukan gamet. Karena ini penting dari awal dulu, paham dulu. Berarti B besar, K besar, B kecil, K kecil. Sorry salah. Berarti kalau udah sini dulu, yang ini dulu ya, ini dulu. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi istilahnya itu pakai silang. B besar itu ke sini, yang pertama itu B besar, K besar. Yang kedua B besar, K kecil ke sini. Yang ketiga gametnya B kecil, K besar. Lalu yang keempat B kecil, K kecil. Nah seperti itu ya, cara menentukan gamet secara dihibrid. Oke, bisa dipahami ya. Nah baik, kita lihat buat yang langkah berikutnya, buat bagan untuk menentukan persilangan dihibrid. Bagan yang pertama yang atas ini yang tadi B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, lalu B kecil K kecil. Ini yang pertama. Yang ke bawahnya juga sama, karena kan sesama disilangkan. Berarti B besar K besar, B besar K kecil, lalu B kecil K besar, lalu B kecil dan K kecil. Nah ini yang pertama, yaitu kalian tulis bagannya seperti ini. Gametnya dulu di setiap pinggirnya, atas dan pinggir. Habis itu selanjutnya gimana Pak? Selanjutnya antara kotak ini artinya ketemu antara gamet yang atas B besar K besar dengan gamet yang di pinggirnya. Yang ini B besar K besar juga. Menghasilkan ini keturunannya B besar B besar, karena sesama huruf harus berdekatan. Jadi kalau B dengan B lagi, K dengan K lagi. Ingat, sesama huruf harus berdekatan, artinya kalau B berarti ketemu B lagi, yang atas dengan yang pinggirnya. Kalau K berarti ketemu dengan K lagi. Berarti yang pertama ini, yang ke satu B besar, K besar, K besar. Paham? Kalau yang kedua berarti antara gamet yang atas ini B besar K kecil dengan yang pinggirnya lagi B besar K besar, menghasilkan keturunan. Berarti yang mana keturunannya? Berarti kalau yang ini, gamet yang ini keturunannya, yang di bawahnya, yang ini. Berarti ini ketemu hasilnya B besar, K besar, K kecil. Kenapa K kecil? Karena gamet yang di sini mah K-nya K kecil. Bisa dipahami ya? Dan berlaku untuk semua nomor. Berarti yang nomor 3, berarti gametnya B kecil, K kecil dengan B besar, K besar. Untuk penulisannya selalu huruf kapital yang paling depan dulu. Jadi utamakan yang huruf kapital yang diutamakan terlebih dahulu. Ini kan contoh yang ketiga ketemu nih antara B besar dan B kecil, lalu K besar K besar. Ya, ini menghasilkan gamet yang ini yang ketiga. Nah B besar B kecil, K besar K besar. Terakhir yang keempat misalnya ini. Nah yang keempat kan ini berbeda nih, gametnya B kecil K kecil dengan B besar K besar, menghasilkan nanti gametnya yang ini, yang nomor 4, kotak yang ini. Berarti B besar dulu yang tulisnya, B kecil yang di atas kan, K besar dulu lalu K kecil. Dan seterusnya sampai kotak yang ke 16 ya. Berarti kotak yang kelima berarti ketemu gamet yang atas ini dengan yang di bawahnya. Sama untuk yang kotak yang nomor 10, berarti gametnya yang di atas ini dengan gamet yang di bawah. Bisa dipahami ya? Nanti silakan, ini wajib dicoba. Makanya Ustadz ke minggu lalu ada tugas terkait tentang persilangan monohibrid. Itu biar paham. Yang sudah mengerjakan tugasnya itu betul semua, berarti dia sudah paham. Yang belum paham Ustadz tunggu, padahal Japri harusnya ditanyakan dulu atau dipelajari dari. Kalau emangnya masih kurang paham, menyimak video Ustadznya nggak cukup 1 kali, minimal 3 kali pengulangan.
Insya Allah untuk penerangan pun ini pelan-pelan, tidak begitu cepat. Seperti itu ya. Nah ini, jadi nanti hasil dari kotak yang F2 ini, yang 2 ini nanti ketemu kotaknya yang ini. Nah ini kotak lanjutannya, berarti ini berdasarkan kotak 1, 2, 3, ini kotak yang di atas ya, kotaknya ini genotip yang ditemukan. Nah ini dikatakan bulat kuning untuk semua kotak ini, berarti perbandingan frekuensi fenotipnya angka 9 untuk yang bulat kuning. Yang berikutnya kotak 5, 8, 6, 14 ternyata B besar begini bulat hijau, berarti ada 3 buah perbandingannya. Lalu yang ketiga itu ada kisut kuning. Nah, berarti sama ada 3 buah. Kisut kuning pun ada 3 buah. Terakhir untuk yang kisut hijau hanya 1 dari persilangannya. Jadi untuk perbandingan fenotip pada di hibrid yang dominan itu selalu perbandingannya sama. Selalu perbandingannya 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. 9 itu yang paling banyak, berarti dia bulat kuning, angka 9. Untuk angka 3 ini berarti yang kedua, angka 3 ini berarti yang bulat hijau dan kisut kuning. Terakhir yang angka 1 itu yang paling terakhir, kisut hijau, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi itu untuk contoh persilangan di hibrid. Nanti silakan dicoba dulu, wajib dicoba. Makanya kuasai dulu yang pertama, yang monohibrid itu paling mudah. Ini agak sedikit harus lebih diteliti. Nanti kalian ganti aja huruf-hurufnya. Kalau Ustadz kan pakai B dan K, kalian ganti misalnya pakai huruf A dan D, atau A dengan Z misalnya, atau dengan J, atau dengan L misalnya. Nanti ganti warna dan bentuk misalnya. Misalnya bentuk mangga misalnya bulat dan lonjong misalnya, dengan warna kuning dan warna putih misalnya. Seperti itu ya contohnya. Baik, seperti itu. Untuk rumus memprediksi macam gamet, genotip dan fenotipnya, ini hal yang akan ditentukan yaitu jumlah macam gamet itu 2 pangkat N, artinya jumlah alel heterozigot, lalu jumlah macam genotip 3 pangkat N, seperti itulah ya. Jadi contoh-contohnya. Ini nggak usah dihafal aja lah. Nah baik, selanjutnya Ustadz akan membahas tentang manfaat teknologi reproduksi. Nah, manfaatnya untuk apa saja? Yang dapat menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Nah, ini untuk manfaat teknologi pada genetika atau hereditas, ya, itu bermutu tinggi. Misalnya, ketika misalnya ini terjadi di peternakan, ya, di hewan maupun di bidang pertanian, ya, bidang sayuran, ini menghasilkan kualitas individu yang baik. Misalnya tahan terhadap hama, misalnya jumlah produksi buah itu semakin banyak, semakin berkualitas. Lalu misalnya tanpa biji, yaitu kan hasil genetik atau persilangan. Misalnya ada menghasilkan misalnya sapi perah yang bagus kualitasnya, misalnya itu tahan hama, lalu banyak dagingnya, banyak menghasilkan susu misalnya, atau pada jenis tumbuhan atau buah-buahan yang lebih bermutu tinggi. Nah, berikutnya menghasilkan produk susu yang bermutu tinggi dari sapi yang merupakan bibit unggul dari hasil persilangan. Lalu daging yang berkualitas tinggi dari sapi Brahma dan ayam pedaging broiler juga sama. Itu ayam broiler ternyata hasil dari persilangan. Dan di beberapa negara ini sudah banyak dikembangkan teknologi genetik dan hereditas. Contohnya New Zealand itu penghasil peternakan terbaik dunia. Lalu bidang pertanian di Jepang pun sama. Ada melon yang harganya mahal ya, bahkan puluhan juta ya, karena dari proses persilangan ini. Lalu kalau di kita itu ada suatu kampus namanya Institut Pertanian Bogor, juga mengembangkan beberapa teknologi di bidang rekayasa genetik atau persilangan pada beberapa tanaman maupun hewan. Nah itu ya. Lalu menghasilkan beras yang bermutu tinggi. Sama pada beras pun dari padi unggul, misalnya padi C, gading. Ini beberapa varietas padi ya, atau bidang yang kita makanan pokok itu beras, itu juga ada beras yang kualitas tinggi. Seperti itu. Ya, kalau dulu setahu Bapak kalau menanam padi itu, kalau menggunakan padi lokal itu butuh waktu 6 bulan dari nanam sampai panen. Nah, sekarang kan lebih hemat waktu, dari nanam sampai panen itu cuma cukup 3 bulan saja sudah panen. Dulu misalnya tanaman padi itu tinggi-tinggi. Nah, sekarang kan pendek-pendek tanaman padi itu. Itu hasil proses persilangan pada beberapa menghasilkan bibit unggul pada jenis padi Oryza sativa. Nah, gitu ya.
Nah, dan banyak jenis lainnya lah, mau terong, pepaya juga sama buah-buahan, ya mangga juga sekarang mulai diteliti untuk menghasilkan bibit yang sangat unggul. Seperti itu. Baik, lalu menghasilkan rambutan yang berbuah manis dan besar serta pohonnya pendek atau rendah yang didapat dari hasil persilangan. Nah, kan sering kalian temui ini, misalnya ada beberapa jenis buah jeruk, pohonnya pendek tapi berbuahnya banyak. Itu juga sama hasil proses persilangan. Mau jeruk, mau durian pun banyak diteliti menghasilkan beberapa varietas yang sangat unggul. Ya, lalu yang berikutnya bisa menghemat biaya dan tenaga kerja. Ya, ini untuk keuntungannya. Misalnya teknologi tanaman benih langsungnya yang disebut TOT tabela dengan menggunakan jenis padi Membrano dan Cibodas. Ini juga keuntungan dari teknologi yang digunakan pada pewarisan sifat atau genetik. Selanjutnya dapat mempercepat produksi, misalnya padi unggul yang sudah jelaskan sebelumnya. Lalu tanaman hewan berumur panjang karena sifat unggulnya yang tahan terhadap penyakit dan iklim. Misalnya padi PUTW, ini jenis-jenisnya. Ya. Nah, kita bahas sekarang tentang hereditas pada manusia. Itu tentang namanya penyakit menurun. Nah, ada beberapa penyakit yang diturunkan dari orang tua atau dari kakek nenek, misalnya itu dari genetiknya. Ya, pada manusia telah banyak diketahui sifat herediter atau turun menurun. Misalnya albino. Albino itu ketika ada kelainan dari warna kulit. Nah, albino itu atau bule. Jadi albino itu beda. Mungkin ada beberapa orang albino mau di manusia ataupun hewan itu sudah ditemui. Kalau pada beberapa hewan, misalnya mamalia jenis penguin atau lumba-lumba yang warna pink itu albino. Kalau di kita pun beda jenisnya, dia warna putih, lalu dari struktur kulitnya beda. Ya, itu albino. Lalu selain albino itu kencing manis atau penyakit diabetes. Nah, itu juga turunan genetik. Hati-hati ketika misalnya ada orang tua yang mempunyai penyakit diabetes, berarti itu kemungkinan besar anak keturunannya juga mempunyai, karena ini faktor dari sifat hereditas atau dari gen yang diturunkan kepada anaknya. Lalu thalassemia, ya itu thalassemia itu berarti yang kanker darah juga sama. Jari lebih dari 5 misalnya, mata biru dan rambut ikal. Mata biru pun ada beberapa orang yang ini kelainan atau gen. Nah, selanjutnya kita bahas itu albinisme atau albino. Peristiwa kurangnya pigmen pada tubuh sehingga menyebabkan seseorang menderita albino. Ya, albino itu atau bule seperti ini, orang-orang yang bentuk albino. Jadi pada induknya itu misalnya AA itu dari ibu, lalu misalnya A besar A kecil itu dari ayah. Gametnya berarti ada 3, ada A kecil, A besar, dan A kecil lagi. Lalu ini kalau tanda pada laki-laki ini seperti ini tanda laki-laki. Kalau Ikhwan, kalau pada perempuan berarti tanda pada ini ada plusnya, itu lebih ke tanda pada ilmu sains untuk gender. Nah, ini kan berarti ketika A besar A kecil itu normal, lalu A kecil-kecil itu albino. Ini kemungkinannya berarti hampir 50% ketika ada keturunan yang albino. Nah, A besar A kecil itu normal heterozigot 50%, A kecil-kecil itu albino 50%. Contoh lain misalnya ini juga sama, ya. Ini kalau kemungkinan untuk albino pun itu hanya 25% kalau yang ini. Ini ada A besar A kecil, A besar, A kecil. Ini yang A besar A besar berarti dia normal 25%. A besar A kecil ini normal heterozigot. Ini juga sama normal heterozigot. Ini A kecil kecil ini berarti dia albino. Nah, berikutnya pada diabetes pun sama. Ya, diabetes pun sama seperti ini. Karena penyakit diabetes mellitus itu penyakit yang mengganggu metabolisme dalam tubuh karena pankreas kurang menghasilkan hormon insulin. Ya, dan diabetes oleh gen resesif D kecil. Ini contohnya. Jadi ada beberapa kemungkinan, misalnya 1:3. Jadi ketika ada anaknya 4 orang, berarti 1 kemungkinan dia diabetes. Tidak semua misalnya orang tua diabetes lalu menghasilkan anak diabetes juga, tidak seperti itu. Kemungkinannya cukup emang besar, itu 1:3.
Baik, selanjutnya ada namanya thalassemia. Thalassemia itu penyakit darah bawaan yang menyebabkan sel darah merah pecah. Nah, itu thalassemia atau disebut dengan kanker darah. Disebabkan alel dominan TH. Nah, itu ya, thalassemia. Lalu ada achondroplasia, ini bentuk kelainan dari kaki, ya. Seperti ini bentuk kelainan dari kaki, ada beberapa orang yang seperti ini. Nah, ini disebabkan oleh alel dominan D, menyebabkan kekerdilan. Jadi orang yang misalnya secara fisiklinya tidak normal, ya, kekerdilan. Itu namanya achondroplasia. Nah, ini itu ya. Jadi mudah-mudahan untuk bab hereditas ini nanti silakan kalian disimak lagi video Ustadz dari awal yang kemarin karena nyambung sama yang hari ini. Minggu depan nanti kita ulangan atau evaluasi bab yang ketiga. Nanti soalnya nanti Ustadz menggunakan Google Form, ya, soalnya esai. Nanti silakan kalian dipelajari dari awal video sampai hari ini. Yang untuk yang kurang paham nanti silakan ditanyakan di proses diskusi, ya, diskusi di grup Telegram ataupun langsung japri ke Ustadz, silakan. Nah, seperti itu. Lalu kalian coba silakan diuji latihan setiap di babnya. Untuk bab ketiga di buku paket IPA silakan dibaca-baca dulu, ya, kalian pahami. Nanti kalau belum paham silakan japri ke Ustadz, tanyakan. Lalu nanti coba untuk soal-soal latihannya diisi seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa untuk mengingatkan kembali. Jadi minggu depan kita ketemu lagi sama Ustadz itu di grup, tidak ada video, kita langsung ke evaluasi atau ulangan bab yang ketiga. Itu saja hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mulai dari tentang proses persilangan di hibrid atau dua sifat, ini coba silakan dipraktekkan. Lalu tentang teknologi pada reproduksi atau hereditas, lalu tentang kelainan pada genetik pada manusia. Mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan baca ulang materi di buku paket, mudah-mudahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majid. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.